Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini. Saya doakan teman-teman rezekinya tambah banyak, sehat selalu dan bahagia. Jadi kesempatan kali ini aku mau mendengarkan curhatan teman-teman yang sedang berjuang di Jepang sama seperti saya nih. Cuman ada sebagian teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami sedikit kendala ya, kecil ya, kendala kecil minor kayak gitu. Yang mungkin bingung untuk mencari jawabannya. Jadi kemarin ada beberapa teman yang curhat ke saya dari statusnya sama sama seperti saya itu Tokute Gino. Baru di sini belum ada 1 tahun, hampir 1 tahun ya, masih hampir 1 tahun. Ada yang satunya ini ada 2 orang ya. Sebenarnya ada banyak, ada sekitar 5 orang. Cuman saya mau bahas yang 2 orang ini dulu. Yang satu permasalahannya adalah pada LPK. Jadi LPK yang dahulu membantu dia untuk proses. Jadi di ceritanya ini eh, tertulis namanya nggak boleh disebutkan dan nama LPK juga nggak boleh. Jadi cuma inisial aja yang saya saudara kita sebut saja Muhammad Ali. Saudara Muhammad Ali ini sekarang sudah di Jepang kurang lebih 1 tahun. Dahulu berangkat dari salah satu LPK yang ada di Jawa Tengah, tapi berbatasan dengan Jawa Barat. Jawa Tengah tapi berbatasan dengan Jawa Barat. Oke lah ya, pokoknya daerah situ. Nah, Mas ini saya di WA terus sama sensei yang dari LPK. Katanya saya suruh membayar uang administrasi untuk pengembangan kelas atau sekolah. Sedangkan biaya ini tidak dimention di awal, tidak disebutkan dari awal. Tiba-tiba sebelum berangkat kita diwajibkan untuk membayar sejumlah senilai 5 juta rupiah kepada LPK setelah saat tiba di Jepang. Saya merasa tidak ada perjanjian sehingga sampai sekarang belum saya bayar dan saya bingung. Ini ditagih terus seolah-olah seperti hutang. Padahal saya sudah membayar proses bersih, maksudnya proses yang bersih, prosesnya bersih ya maksudnya. Itu 35 juta di luar biaya paspor dan lain. Oh, maksudnya adalah 35 itu bersih untuk proses, guys. Tidak untuk membayar paspor, visa dan lain. Oh, beda. Jadi 35 itu pure untuk proses. Wow, mahal ya. Mahal banget, mahal banget. Mohon sarannya bagaimana saya menyikapinya dan apakah saya harus membayar dan termasuk eh, bagaimana dengan pembayaran ini, apakah tergolong murah atau mahal. Oh, kadang ente ini bercanda ya. 35 Tokute Gino 35 itu bisa dibilang saya bahas ini dulu ya. Bisa dibilang mahal. Kenapa? Karena Tokute Gino itu sebenarnya prosesnya mandiri, nggak boleh di apa namanya komersialkan. Tetapi karena teman-teman tuh banyak yang nggak paham, maka LPK ini sebenarnya hanya membantu mengarahkan dengan biaya proses yang sewajarnya dan tidak terlalu memberatkan kepada peserta. Jika kita ditarik proses 35 itu sudah bersih, maka bisa dibilang mahal guys ya, karena untuk Tokute Gino itu banyak teman-teman LPK itu yang pasang harga di atas 15, rata-rata di angka 15 ke atas. Ada yang 15, ada yang 17, ada yang 20, ada yang 25. 25 pun itu sudah menurut saya sudah cukup mahal. Jadi yang 25 ini sudah sebenarnya biasanya jobnya itu job-job yang keren ya gitu. Job-job yang dimana tempatnya itu kayak di Tokyo, kayak di, jadi 25 ini sebenarnya sudah pilihan banget. Nah, job-job yang kurang diminati itu biasanya dibanting harga 15 juta sampai banyak teman-teman yang patok harga 18 sampai 20.
Jadi kalau saudara Muhammad Ali ini bayar 35, oh ya tadi ada keterangan ditempatkan di daerah Hokkaido 35, terus tempatnya di Hokkaido masih suruh bayar 5 juta lagi untuk pengembangan kelas. Menurut saya ini tidak wajib ya, tapi tergantung. Kalau memang kalian secara ikhlas mau ngasih, ya monggo silakan, itu terserah kalian. Tapi kalau kalian merasa 35 itu sudah cukup, karena 35 udah proses ya, biasanya untuk tiket pesawat dan lain-lain itu biasanya itu dibelikan oleh pihak perusahaan, dibiayai oleh pihak perusahaan. Jadi proses 35 itu setahu saya pure untuk proses ya. Kalau visa itu pun kalian sebenarnya bayar sendiri, biasanya kalian bayar sendiri untuk visa. Dijelaskan juga tadi nggak dimention sih masalah visanya game, tapi katanya bersih 35 ya. 35 sudah pasti masuk ke kantong LPK dan kawan-kawannya ya. Kalau di situ masih dirasa kurang dan setelah kalian sampai di Jepang itu diminta uang lagi, menurut saya kurang. Bukan kurang uang ya, maksudnya kurang perasaan sih. Masih aja kurang uang, masih aja minta-minta. Astagfirullah. Udah banyak tuh 35 udah just menurut saya. Tapi kembali lagi ke panjenengan. Kalau panjenengan mau ngasih, monggo silakan. Enggak pun juga menurut saya enggak masalah, karena di sini bukan terhitung hutang ya. Di LPK dimanapun itu biasanya enggak ada, kecuali memang sukarela ya. Sukarela kalian mau ngasih silakan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari saudara Dadang Sunandar. Wah, ini namanya nama samaran semua. Mas mau curhat, oke. Ini maksudnya sebagai Tokuteginu juga ya. Mas, saya sudah di Jepang kira-kira sekitar 4 bulan menuju 5 bulan. Oh, masih terbilang daun muda. Masih kemarin lah ya. Dan di sini saya merasa sangat berat. Dan di sini saya merasa sangat berat karena tempat saya itu sangat-sangat terpencil. Untuk belanja saja, belanja makanan itu paling dekat 40 menit. Wow. Jadi benar-benar nggak ada transportasi kecuali bis. Bis itu pun juga hanya 1 atau 2 kali sehari. Kalau kita mau naik sepeda itu harus naik tanjakan. Wow. Dan itu pun kami merasa sangat berat. Kami berada di daerah Hokkaido. Wah, lagi-lagi Hokkaido guys. Memang di daerah Hokkaido kurang ya guys ya. Maksudnya secara fasilitas memang nggak seperti daerah-daerah lain mungkin. Dan sangat terpencil. Di sini kami jauh dari konbini. Oh, maksudnya dari kayak minimarket. Dan apapun tempat-tempat untuk belanja. Ketika kami ingin ke drugstore, itu harus menempuh waktu 1,5 jam. Gila, sejauh itu. Ini benar-benar di hutan ya, kayaknya di hutan sih ini. Kami di sini ada sekitar 4 orang, cuman yang kami merasakan hal yang sama, tetapi di sini saya secara pribadi yang lebih ingin untuk berpindah. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan channel baru untuk pindah. Dan kemarin sudah interview dan saya diterima. Nah, setelah diterima saya mencoba meminta izin kepada TSK. TSK itu adalah bukan perusahaannya ya, tapi ini kayak PT-nya. Tetapi tidak diperbolehkan. Dan saya dimaki-maki dimarahin oleh pihak LPK yang ada di Indonesia. Katanya daripada saya pindah, mending saya disuruh pulang ke Indonesia. Padahal saya sudah membayar dengan sejumlah sekian. Nggak disebutkan jumlahnya. Dia sudah membayar yang cukup lumayan mahal. Kenapa saya disuruh pulang? Padahal katanya Sensei, maksudnya kata saya itu,
kalau mau pindah itu gratis dan tidak dilarang. Kenapa kok saya malah disuruh pulang? Apakah memang saya harus pulang atau memang saya bisa dipulangkan? Oh tenang Mas Dadang Sunandar. Mas Dadang nggak bakalan dipulangkan selama Mas nggak membuat masalah, ya. Intinya kalau nggak masalah, nggak bikin masalah, kerja normal, bener, tidak akan dipulangkan. Kalau kalian merasa memang kehidupan sulit, taiheng, berat, jauh dari mana-mana, jauh dari apa-apa, terus kalian merasa ingin pindah dan nggak betah di tempat itu, ya udah, pilihan kalian ya, pilihan kalian. Dan makanya kenapa dikasih program Tokute Gino. Nah ini fungsinya tidak mengikat orang. Jadi dahulu itu tidak ada peraturan untuk pindah, tidak boleh pindah. Itu kaburan tuh banyak guys, amburadul. Pihak negara Jepang lebih paham, lebih memahami karakteristik orang asing sehingga diberikan kebebasan untuk pindah ya. Diberikan kebebasan untuk bisa pindah ke perusahaan yang lain dengan job yang sama. Jadi menurut saya itu nggak apa-apa kalau kamu pindah, nggak usah takut dipulangkan karena kamu nggak bakalan dipulangkan selama tidak melanggar peraturan. Ikuti step by stepnya untuk pindah sesuai dengan video yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Pastikan cara Anda benar dan nggak perlu takut. Kalau saya memang udah diterima di perusahaan lain, ya udah gas aja, yakin, jangan kasih kendor, dan bismillah, intinya bismillah, berjuang, perjuangkan nasib Anda karena Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita yang berusaha untuk merubahnya gitu. Dan nanti disitulah Allah akan memberikan kita insya Allah kemudahan, kasih jalan. Kan batik udah saya teman-teman. Buat teman-teman yang sedang berjuang di Jepang, semangat, jangan pernah merasa lelah atau capek. Kalau kalian merasa buntu, kalian merasa apa, coba cari solusi dengan cara ya seperti ini tadi, curhat. Kalau kalian mau gerak ke sana kok takut, gerak ke sini takut dipulangkan, takut. Nah, kan kita belum pengalaman nih. Ada baiknya kita curhat kepada orang yang lebih berpengalaman. Saya di sini tidak yang orang yang pinter paham dengan ini semua, tetapi paling enggak saya punya pengalaman yang lebih sedikit lah dibanding beberapa teman-teman yang baru 1-2 tahun di sini lah ya. Karena alhamdulillah dengan panjangnya saya di Jepang ini ya akhirnya sedikit demi sedikit memahami gitu. Bahkan saya sudah mempraktekkan juga pindah kerja. Jadi saya nggak sekedar teori, secara praktek pun sudah saya lakukan. Jadi insya Allah informasi yang sedikit tadi semoga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Mungkin pertanyaan ini mewakili juga pertanyaan teman-teman yang lain ya, yang sebenarnya masalahnya sama gitu. Nah, buat teman-teman yang mau curhat juga, ada link email di bawah, langsung aja ketik di emailnya, Bang curhat Bang, Bang makan Bang. Nanti insya Allah saya baca dan saya bahas di video yang akan datang. Oke, saya Ben Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.